ada namanya PEMDAS. PEMDAS, apa itu PEMDAS? Jadi harus ikutin aturan PEMDAS. PEMDAS itu P itu parentesis, kurung. Jadi kalau ketemu kurung, kerjain dalam kurung dulu. Baru E itu eksponen, misalkan 3 pangkat 5. Nah, kerjain dulu ya eksponen. Itu. Setelah kurung, baru yang kuat itu adalah bilangan berpangkat. Lalu M ini perkalian, multiplication. D ini division, pembagian. A ini addition, S ini subtraction. Paham? Jadi kalau ketemu dengan operasi seperti ini, kerjain dulu yang dalam kurung. Nah, kita lihat dulu dalam kurung. Nah, di sini nggak ada operasi, yang kurung paling awal nggak ada operasi. Kurung kedua ada operasi pengurangan di sini. Tapi ada ketentuannya. Ini kok ada 2 angka, yang satu kurang, satu negatif. Nah, untuk ketentuan itu, ikutin ketentuan berikut ini. Tambah dikali tambah, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Nah, lalu negatif dikali negatif, hasilnya positif. Nih. Lalu, ini sama ya, sama-sama positif, hasilnya positif, sama-sama negatif, hasilnya positif. Ya. Lalu negatif kali positif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, coba lihat polanya. Sama-sama positif. Sama-sama negatif, positif, sama-sama positif, positif. Kalau beda, itu negatif. Nah, waktunya hampir habis ya, begini ya. Oke. Nah, kita selesai dulu ya. Sama-sama kan? Nah, kita lihat dulu, kita punya di sini kali. Nah, kalau di sini ada ketentuan kalau bentuknya dalam kurung gini 3, 4. Ini artinya 3 kali 4 ya. Jadi perkalian itu bisa tulisannya 3 kali 4, ada simbolnya, ada titik aja. Ini artinya 3 kali 4 juga, kalau titiknya itu di atas, bukan di bawah. Atau 3 dalam kurung 4, ini artinya kali. Nah, kalau gini berarti simbolnya dikaliin. Negatif jadi apa? Positif. Positif. Berarti jadi positif ya. Jadi dapat ditulis 560, jangan lupa kurungnya, ditambah 145 dikurang N sama dengan negatif 85. Sampai sini paham dari mana datangnya? Ya, lanjut. Apa yang bisa bilang tadi? Kerjain dulu yang dalam kurung. Ini hasilnya berapa? 560 tambah 145. 507. Benar? Dikurang N sama dengan negatif 85. Sampai sini paham? Nah, kita butuh N. N-nya apa? N positif. Kita punya N tapi masih ada teman. N-nya N negatif. Jadi kita harus ubah dia ke bentuk positif. Caranya gimana? Pindahkan. Lihat nih, ini sama dengan, ini tandanya sama dengan ya. Jadi ini ketentuannya cara cepat. Kalau kalian ada operasi seperti ini, ada sama dengannya, loncat pagar. Loncat sama dengan, itu kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, sekarang kita punya negatif kan? Berarti kalau loncat pagar, dapat kita tulis 75 sama dengan negatif 85. N-nya mana? N-nya pindah. Udah loncat pagar kan? Pindah. Jadi apa? Jadi positif. Kelihatan polanya? Jadi N-nya pindah. Nah, apakah N-nya sudah dapat positif? Sudah. Tapi di sini N-nya belum sendirian. Masih ada teman nih.
Kita butuh N-nya sendiri. Berarti diapain? Loncat pagar lagi. Kita loncat pagar lagi. Ini. Ingat, kalau loncat pagar berarti tandanya ganti. Dapat kita tulis 705. 85-nya jadi positif. N-nya sudah sendirian. Dah lebih kelihatan? Nah, ya udah tinggal tambahin aja. 705 tambah 85 berarti 790 sama dengan N. N-nya berapa? 790. Ada jawabannya? Ada. Oke, hati-hati ya cara mindahin tadi ya. Ternyata jebak juga nih soalnya. 790 ada dua, ada negatif juga. Jadi hati-hati ketika loncat ganti tanda. Ya, tanda selalu mengiringi angka. Nah, di sini kenapa nggak ada Mister, nggak ada tanda lagi? Karena kalau dia udah sendirian, tandanya itu positif. Kalau positif nggak ada tanda, nggak usah ditulis. Gitu. Sampai sini paham? Nah, oke, kita lanjutkan. Boleh sama-sama dapat hasil yang sama pelajarannya. Nih sampai sini tadi Elenanya. Nah, bilang prima udah tahu? Udah tahu ya? Bilang prima apa aja? 2, 1, 3. 1 bilang prima? Enggak. Ya, berarti 2, 3, 5, 5, apalagi? 7, 7, apalagi? 9. 9 prima? 11, 11, 13, 13. and so on. Nah, kok 1 nggak masuk? Kok 9 nggak masuk? Gitu. Nah, bilang prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Harus ada 2 faktor. Faktor pembaginya adalah dirinya sendiri dan 1. Contoh, 2. 2 bisa dibagi 2, bisa dibagi diri sendiri, bisa dibagi 1. Bisa. Ada angka lain nggak yang bisa bagi 2? Nggak ada. Kalau 3 bisa bagi dirinya sendiri, 3 bagi 3 bisa. Jadi 1 bisa. Tapi ada angka lagi nggak yang bisa bagi 3? Nggak ada. Hanya 2 itu yang bisa bagi 3. Aman. Berarti itu prime number. Bagaimana kalau 9? 9 bisa dibagi 9. 9 bisa dibagi 1. 9 juga bisa dibagi 3. Benar? Berarti karena ada 3 yang bisa membaginya, lebih dari 2, berarti dia bukan prime number. Paham ya? Hanya dibagi dirinya sendiri dan 1. Nah, sekarang 1 kenapa, Mister? 1 kan bisa dibagi 1. Berapa faktor yang bisa bagi 1? 1. 1 dibagi dirinya sendiri, bagi 1, 1. 1 bagi 1, 1. Makanya 1 nggak masuk prima. Karena hanya 1 faktor yang bisa membaginya. Paham ya? Nah, berarti kalau diperhatiin angkanya ini genap, ganjil. Ada angka genap lagi nggak? Nggak ada. Bilangan prima satu-satunya yang genap hanya angka 2. Paham ya? Bilangan prima yang satu-satunya genap hanyalah 2. Jadi nggak ada lagi. Sisanya ganjil semua. 3, 5, 7, 11, 13, 17. Berapa lagi tuh? 23. Dan so on. Itu selalu ganjil. Paham ya? Nah, sekarang kata soal, jumlah 2 bilangan prima adalah, jadi ibaratnya ada angka pertama ditambah angka kedua, itu sama dengan 12.345. Jadi bilangan pertama, misalkan bilangannya 2 nih. Kalau di sini 2 ditambah 3 hasilnya berapa gitu. Hasilnya harus gini, ya. Atau misal taruh 3 di sini ditambah berapa hasilnya harus gini. Kan banyak ya, pusing kan ya. Nah, sekarang kembali lagi ketentuan yang Mister bilang tadi. Genap ditambah genap hasilnya selalu genap. Dengar dulu. Bilangan genap ditambah genap hasilnya selalu genap. Contoh, 2 ditambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. 6. 6 ini genap nggak? Ya. Ada nggak angka genap ditambah genap hasilnya ganjil? Nggak ada. Angka genap ditambah angka genap selalu genap. Itu, paham dulu ya. Ganjil dan ganjil juga genap.
Contoh, 3 ditambah berapa nih? 5 deh. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 genap? Genap. 3 tambah 7? 10. 10 genap? Genap. Jadi lihat nih, kalau dia sama, mirip kayak tadi ya, yang tambah-tambah. Genap, genap, genap. Ganjil, ganjil, genap. Kalau dia sama dua-duanya, hasilnya bakal genap. Oke. Kalau dia beda, hasilnya ganjil. Contoh, 4 ditambah 3, 7. 7 ganjil? Ganjil. 1 ditambah 2, 3. Ganjil? Ini ketentuan ya. Nah, berarti kalau dia beda, berarti hasilnya ganjil. Nah, sekarang Mister tanya, angka yang kita punya ini sekarang genap atau ganjil? Nih, angka 12.345 ini genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil, tahu dari mana? Aku lihat dari itu yang paling belakang, angka paling belakang, Mister. Nah, bagus, benar. Jadi kalau mau lihat angka itu genap atau ganjil, cek angka terakhir. 5. 5 itu genap atau ganjil? Ganjil. Kalau ini ganjil, berarti semuanya ganjil. Paham ya? Nah, ketentuannya apa tadi? Agar hasilnya ganjil, kalian harus tambahkan genap dengan ganjil atau ganjil dengan genap. Nah, misal pilihnya genap dan ganjil aja deh. Angka berapa di bilangan prima yang genap? 2. 2. Ingat kan tadi? 2, 3. Ingat? 3, 5. Angka satu-satunya genap adalah 2. Nggak ada lagi angka lain. Paham ya? Di sini ada B-nya ganjil. Kita nggak tahu B-nya berapa. Yang jelas 2 ditambah B hasilnya adalah 12.345. Sampai sini paham dulu? Bisa kita temukan hasilnya berapa? Berarti B sama dengan 12.345 Dikurang 2. bagus, dikurang 2. Jadi B-nya berapa? 12.343. 43. Udah dapat A-nya? Udah. A-nya. B-nya juga udah dapat. Ini B. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah, bener nggak? A tambah B itu sama dengan segini. 2 ditambah 1, 2, 3, 4, 3. Bener ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, jadi A ditambah B di sini, sekarang ditanyanya adalah A dikali B. Berapakah nilai A kali B? A-nya 2 dikali B, 12.343. Jawabannya adalah, yuk berapa? 24.686. Udah deh, ada jawabannya? Ada. Bisa ya? Nah, lagi-lagi bisa bilang angkanya itu dibuat mirip-mirip. Jadi hati-hati. Kok 26, Mister? Kenapa 26? Sorry, bisa salah. B. Bisa salah kan? Nah, tuh. Padahal bisa udah dapat jawaban. Nah, kayak gitu. Thank you, berarti kamu teliti. Nah, jadi harus hati-hati ya. Mister udah dapat jawaban ternyata salah silang. Nah, kalian bisa juga kayak gitu. Udah dapat jawabannya, tapi pas milihnya juga salah. Hati-hati ya, itu soalnya trikinya di situ. Sampai sini paham? Oke. Mungkin kita cukupkan sampai di situ.